Ini diliput nggak nih? Oke, shalom. Selamat pagi. Luar biasa kita semua bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur. Yuk kita bersyukur secara pribadi dulu. Tadi malam sampai jam 9 saya masih jenguk tetangga saya di rumah sakit Hermina. Di Muncul. Dia berangkat kerja masuk shift siang di Indah Kiat. Sampai di Latinos. Dihajar sama mobil, kakinya patah dua-duanya. Sampai ngampleh diangkat ke mobil. Aduh, saya bersyukur. Kita bersyukur banget hari ini kita masih bisa ada di sini. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Yuk kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun 2023 ini. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang memelihara, yang menjamin keamanan, menjamin kesehatan kami. Oleh kasih karunia Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Bukan karena kebetulan. Terima kasih atas berkat kemurahan Tuhan. Kami sehat. Diberikan napas hidup yang luar biasa. Amin. Tuhan sudah hantarkan kami di sini untuk mengakhiri dan memulai tahun 2023 dan memulai tahun 2024 ini di dalam Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami mengutamakan Engkau, kami merendahkan diri kami, hati kami. Kami butuh, kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Tuhanlah penolong kami yang sungguh. Tuhanlah gembala kami yang baik. Haleluya. Oh, syukur. Syukur atas kebaikan Tuhan. Haleluya, yuk kita berdiri semua. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada hari ini. Aku ada saat ini. Semuanya saja aku ada hari ini. Kau wanita memuji Tuhan. Amin. Selamat bayi-bayi. Yes, amin. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Aku ada
bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagimu. Oh, Engkau baik, semua karena anugerah-Mu. Engkau baik, semua karena kebaikan-Mu. Syukur buat kebaikan Tuhan. Aku hidup karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami memuji Tuhan. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Yes, amin, amin, haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk, saya panggil pendoa syafaat. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita arahkan hati kita dan kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama tahun 2023 ini. Ada banyak hal yang terjadi ya Tuhan, baik itu suka maupun duka, berkat maupun pergumulan.
tetapi di dalam setiap babak kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami di dalam tawa kami, Engkau ada bersama dengan kami di dalam duka kami dan dalam pergumulan kami. Engkau selalu memberikan kepada kami ya Tuhan kekuatan, hikmat dan penghiburan yang kami perlukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami akan berdoa untuk hari-hari ke depan. Mari jemaat Tuhan kita satukan hati kita. Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk tahun yang akan datang, yang akan segera kami masuki. Kiranya penyertaan Tuhan, berkat, hikmat dan kekuatan dari Tuhan tetap menyertai kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Hanya Tuhan yang mengetahui dengan pasti masa depan kami. Oleh karena itu kami menggantungkan harapan dan iman kami hanya kepada Yesus yang memegang kami dengan tangan yang memberikan kami kekuatan. Dengan iman ya Tuhan kami memperkatakan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Diberkatilah perekonomian negara kami, diberkatilah dengan sumber daya alam yang limpah dan kemampuan serta bijaksana untuk mengelolanya. Diberkatilah sumber daya manusia dan kewirausahaan di bangsa kami, agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang maju dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Diberkatilah ya Tuhan perpolitikan dan tata negara bangsa kami, sehingga setiap orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memegang kepemimpinan baik dari pusat sampai daerah, dari presiden sampai dengan kelurahan, RW dan RT, seluruh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat berfungsi secara maksimal dalam pimpinan Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Diberkatilah proses pemilu dan biarlah pemimpin yang Tuhan kehendakilah yang akan memimpin bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di berbagai gereja dan denominasi, baik di kota-kota, desa, terutama di daerah terpencil dan daerah-daerah konflik. Diberkatilah setiap keluarga, diberkatilah setiap orang tua dengan hikmat dan kemampuan untuk membimbing anak-anak dalam mengenal Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak, baik dalam masa muda mereka maupun hingga dewasa mereka. Biar setiap anak-anak Tuhan tetap dapat menjalani hidup di dalam takut dan gentar akan Tuhan. Dan biar nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja ini Tuhan, di mana Engkau menempatkan kami untuk kami bersama-sama bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan agenda gereja ini, Engkau mengetahui kebutuhannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang mencukupkan semua yang dibutuhkan. Dan biarlah Tuhan gereja ini melalui pelayanan yang dibawakan, baik on-site maupun secara online, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau mengurapi setiap kami dalam ibadah ini, sehingga Engkau disukakan, Engkau dimuliakan di dalam ibadah ini. Dan firman Tuhan yang akan kami dengar, biarlah dapat ditaburkan pada hati yang lembut, ditaburkan kepada tanah yang subur, dan akan bertumbuh, menghasilkan buah yang limpah demi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Terima kasih atas berkat Tuhan. Tuhan mengajarkan kami untuk memberi karena firman-Mu berkata, berilah maka akan diberi. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Tuhan, kami memberi dengan tulus hati sebagai tanda kasih syukur kami kepada Tuhan yang begitu baik kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami beri dengan sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari silakan memberi, kita barengi dengan pujian Tuhan Yesus baik. Yes. Hey, hey. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, hey. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, hey. Hey.
dunia berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu badu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Hey! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Amin. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yuk, Yesus buat kita baik, saja, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh amat, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Yo, kau baik, pria, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yo, sama-sama. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yo, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus amat baik, sungguh amat, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. 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 Silakan duduk, silakan duduk. Allah itu baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. luar biasa. Yesus luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian tak terbatas. Silakan Koriki ditampilkan. Kagumi caramu mencintai.
meneladani cerita proses hidup ke hidup. Di titik terendahku kau hadir untuk memegangku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Caramu mengangkatku, mengangkat Tak terbatas dalam hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri semua. Langkah hidupku tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang Ku percaya di segala musim hidupku. Sungguh hati kami bersuka cita Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika kami melihat akan karya-Mu yang tidak terbatas. Betapa Engkau dengan cara-Mu yang luar biasa telah memimpin, menolong, memelihara kami. Di luar daripada akal pikiran kami. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau Tuhan yang selalu ada. Dan Engkau Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu menolong setiap kami. Kalau kami bisa ada sampai saat ini, kami hanya bisa berkata Ebenezer. Sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Di akhir tahun 2023 kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan sepanjang tahun ini. Terima kasih untuk umur hidup yang Kau berikan. Kau sungguh luar biasa. Kalau kami hidup, kami tahu bahwa kami harus berbuah. Kami harus melakukan perkara-perkara yang Tuhan sudah bebankan bagi hidup kami. Makasih ya Bapak. Sebab itu berbicaralah saat ini, biarlah firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu menghiburkan kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memerdekakan kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima firman kita katakan bersama. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu
saudara sekalian, puji Tuhan, nggak kerasa dalam tempo 12 jam kurang lebih kita akan mengakhiri tahun 2023. Nah, hari ini saya ingin membahas iman mengalahkan ketakutan. Iman mengalahkan ketakutan. Saya akan baca dari Lukas 2 ayat 10. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut. Saudara, tahun 2023 jika kita bisa mengakhirinya sebagaimana kita ada saat ini adalah sungguh suatu pernyataan dari pimpinan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Mungkin kita sebagian besar dari kita masih ingat ketika kita memulai tahun 2023 di mana sebelumnya presiden kita Joko Widodo sudah mengatakan bahwa tahun 2023 itu adalah gelap. Masih ingat saudara? Di bulan Agustus dia kasih pidato. Dia katakan tahun 2022 itu banyak susah, banyak masalah. Tapi 2023 itu gelap. Nah saudara, tapi ternyata kita bisa ada saat ini. Amin. Mungkin ada banyak masalah. Mungkin ada banyak up and down seperti yang sudah dialami oleh Pak Hendrik dalam kesaksiannya. Tetapi yang jelas Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang jelas kita masih bisa hidup dengan baik. Meskipun barangkali tidak sesuai dengan rencana kita. Tidak sesuai dengan planning kita. Tidak apa-apa. Kan semuanya terjadi adalah untuk kebaikan orang yang mengasihi dia. Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu katanya. Untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu bisa apa? Bisa keberhasilan, bisa kegagalan, bisa berkat, bisa kekurangan apapun, bisa kesehatan, bisa penyakit, apapun. Tapi dia bisa bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ini yang luar biasa. Nah, ya, saudara, jadi apa yang akan terjadi di tahun 2024 juga kita tidak ada yang tahu. Tetapi saya yakin kita semuanya sudah punya rencana-rencana untuk tahun 2024. Pasti kita merencanakan hal-hal yang lebih baik, bukan? Saya rasa tidak ada dari kita yang merencanakan 2024 menjadi lebih tidak baik. Saya yakin kita semua punya rencana di tahun 2024 adalah sesuatu yang lebih baik. Baik dalam soal kesehatan, ya enggak Bu Desi, betul? Baik dalam soal pekerjaan kita, penghasilan kita, keluarga kita, studi kita, pasti kita merencanakan yang lebih baik. Nah saudara, yang jelas akan banyak hal baru yang akan terjadi di tahun 2024. Sebab bulan Februari besok, tanggal 14, kita akan memiliki presiden yang baru. Itu udah pasti. Karena presiden yang lama sudah nggak bisa kepilih lagi. Jadi kita akan pasti punya presiden yang baru. Nah kalau kita punya pemimpin yang baru, pasti juga ada kebijakan-kebijakan baru yang akan diberikan. Saya harap dan kita berdoa supaya yang lebih baik, yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin. Kita berdoa ya, keadaan juga supaya baik, kondusif semuanya, ya, nggak dengan kekerasan atau kekacauan. Nah saudara, mungkin kita merasa takut juga menghadapi tahun 2024. Memang manusia dan ketakutan itu sudah bergaul akrab. Ya.
Udah bergaul akrab dari sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jadi sejak saat itu manusia dengan ketakutan itu sudah saling kenal. Nah saudara, Kejadian pasal 3 ayat 10 mengatakan bahwa Adam dan Hawa takut ketika mereka mendengar suara Tuhan. Itu pasal 3 ayat 10. Di situ kata takut pertama keluar. Nah saudara, takut adalah hal pertama yang terjadi karena akibat dosa. Coba saja jika saudara melakukan suatu kesalahan, baik kepada orang tua, ataupun kepada pasangan kita, atau kepada bos kita, atau kepada orang lain. Maka apa yang terjadi? Saudara akan merasa takut kalau ketemu sama dia. Ada rasa bersalah karena kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Ada rasa bersalah, ada rasa ketakutan, ya, kalau ketemu dengan mereka, takut ketahuan. Inilah dosa, saudara. Inilah dosa. Jadi ketakutan itu adalah akibat dari dosa. Nah sebab itu firman Tuhan dalam Alkitab itu menyebutkan tentang takut, khawatir itu lebih dari 400 kali, saudara. Saking ini adalah penyakit manusia. Nah saudara, takut dan khawatir itu sering dipakai secara bergantian. Meski ada beda antara keduanya, ya. Nah kalau takut itu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan takut adalah perasaan gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Jadi ada perasaan takut, ada perasaan ngeri akan sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Kalau khawatir itu saudara, perasaan takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti. Jadi ada banyak orang khawatir akan sesuatu yang gak pernah terjadi sebetulnya. Jadi kita hanya menghabiskan energi kita untuk khawatir. Kemarin ini saya menghadapi dan mengatasi rasa kekhawatiran saya dan ketakutan saya. Saya kemarin pergi bersama keluarga, kita ke Bandung, lalu kita jalan ke Orchard Forest, Cikole. Seumur-umur saya belum pernah ke situ, padahal sering banget ke daerah Lembang, tapi baru kali itu saya ke Orchard Forest. Saya mau tahu gitu kan, udah jalan saya. Saya jalan berdua sama anak saya, lalu kita sampai kepada jembatan gantung. Pada jembatan gantung, cuman kalau jembatan gantung ini panjang tetapi putus-putus gitu ya, belok-belok panjang tapi putus-putus. Jadi saya naik ke situ, saya jalan ke situ. Yang saya tidak tahu adalah bahwa jembatan itu berujung di Flying Fox. Itu yang saya tidak tahu. Jadi begitu pas tahu, saya udah berpikir saya mau balik aja deh. Saya mau balik aja. Gak mau sampai ke sana. Tapi saya pikir-pikir lagi, oh saya ada jalan lain kali dah udah. Saya mau balik lagi sampai ujung tapi balik lagi lewat jembatan ini lagi aja gitu. Akhirnya nyampe lah saya di ujung situ. Sampai di ujung situ pikir-pikir anak saya jorokin saya, ayolah mah gitu ya. Ayo nggak takut mah, nggak takut. Orang cuman deket kok, deket katanya. Tuh nggak tinggi juga, nggak tinggi katanya. Saya kan takut ketinggian gitu ya. Itu khawatir yang sebetulnya tidak beralasan. Lalu saya pikir ya udah, saya coba, ya oke dah, saya coba gitu kan. Udah saya pakai peralatannya. Nah, begitu saya duduk, mulai dipasangin gitu, saya melihat, oh tinggi juga, gitu kan. Oh tinggi juga ya, oh jauh juga ya ke sana ya. Oh langsung perasaan saya langsung takutnya keluar. Langsung saya bilang kayaknya nggak jadi deh.
Terus kalau enggak jadi mau lewat mana, kata si masnya. Ya saya mau balik aja lewat jembatan. Masnya bilang gak bisa Bu, itu hanya satu arah, gak bisa balik. Dia bilang gak bisa balik, jadi ini adalah cara tercepat untuk sampai ke ujung lagi. Kalau enggak ibu mesti turun ke bawah, jalannya berliku-liku naik turun baru sampai sana. Waduh saya udah mikir, aduh saya jalan begitu jauh repot juga, capek juga ya naik turun begitu. Jadi aduh gimana nih, saya itu berkecamuk banget ya. Saya menghadapi rasa takut saya. Akhirnya saya udah yang lain dulu. Saya memperhatikan, saya lihat-lihat, terus saya punya hanya 2 pertimbangan saya. Yang pertama adalah saya nggak mau jalan turun naik lagi itu ke bawah, karena nggak bisa lewat jembatan. Terus yang kedua, ini gratis. Kalau untuk bayar saya tidak mungkin mau naik Flying Fox, karena saya tidak suka, itu ketinggian. Jadi ini gratis, ya mungkin oke lah, ini pengalaman mungkin sekali seumur hidup begitu kan ya. Jadi akhirnya saya putuskan dan saya harus mengalahkan ketakutan saya. Jadi akhirnya oke dah Mas, saya mau gitu kan. Udah ya udah benar Ibu, ya saya duduk udah mulai dia pasang itu alatnya, siap Ibu siap, tunggu ya Mas sebentar gitu kan. Jadi saya mulai pegangan dulu, Ibu pegang jangan terlalu kencang nanti sakit katanya. Udah akhirnya benar dia lepas, tapi dia masih pegangin dulu supaya saya adaptasi, baru dia lepas. Aduh saudara, saya nggak menikmati karena saya lebih ada ketakutannya. Jadi saya nggak menikmati. Begitu nyampe anak saya bilang gimana Ma, enak kan? Enak. Nggak nikmati apa-apa. karena saya punya ketakutan lebih besar. Jadi tapi udah sampai sana, waduh saya bilang begitu sampai aja saya turun kaki saya masih gemetaran. Bayangkan di usia 65 pengalaman pertama naik Flying Fox. Tapi itu saudara ya, itu saya sebetulnya lebih banyak khawatir. Kalau saja saya tidak punya kekhawatiran mungkin nggak ada yang punya ketakutan ya. Tetapi karena saya khawatir nanti kalau jatuh bagaimana, lalu kalau nanti putus bagaimana, lebih banyak karena itulah kekhawatiran itu kebanyakan karena sesuatu yang tidak pernah terjadi atau tidak akan terjadi. Nah saudara, orang yang suka khawatir nggak bisa atau sulit maju. Sebab mau ini khawatir, mau ini khawatir, mau ini khawatir, serba khawatir semuanya. Sebab itu Matius 6 ayat 27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bayangkan sehasta saja kita nggak bisa nambahin kalau kita penuh dengan kekhawatiran. Nah saudara, ketika malaikat Tuhan berjumpa dengan Gideon, kalimat pertama yang diucapkan adalah selamatlah engkau, jangan takut. Lalu ketika Yesus menghampiri murid-muridnya yang sedang ditimpa angin badai, ia pun berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu kepada murid-muridnya ketika dia bangkit, dia berkata, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kepada para wanita yang ke kubur Yesus, malaikat itu pun berkata kepada mereka, jangan takut. Kepada Zakaria yang senantiasa berdoa agar bisa memiliki anak, malaikat berkata, jangan takut. Kepada Maria, malaikat berkata, jangan takut. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ia berkata, jangan takut. Mulai sekarang aku akan menjadikan engkau penjala manusia.
Saudara, kepada Yairus, Yesus pun berkata, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Kepada mereka yang khawatir, Yesus berkata, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Berkali-kali firman Tuhan ketika berhadapan malaikat, baik melalui malaikat maupun Yesus sendiri, itu berkali-kali, pertama kali dia berjumpa kepada manusia, maka perkataan kalimat pertama dikatakan jangan takut. Apa yang saudara sedang alami saat ini? Ketakutan apa yang sedang kita alami? Takut masalah keuangan? Takut masalah jodoh? Takut masalah anak? Takut masalah kesehatan? Takut masalah pekerjaan? Takut masalah pendidikan? Atau takut apa, saudara? Terus saudara bilang, takut setan katanya. Berapa banyak nih kalau kita pergi ke mana penginapan apa yang rada-rada serem-serem, biasanya untuk ke WC aja takut. Ya, kalau ke WC kita jangan sendirian ya, bangun-bangunin ya, kita barengan ya ke WC-nya. Karena takut setan. Nah saudara, apapun takutmu itu, firman ini adalah buat saudara. Jangan takut. Sebab ketakutan bukan dari Tuhan. Coba katakan dulu kiri kanan, takut itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Jadi kalau kita ada takut, ada khawatir, yakinlah bahwa itu bukan dari Tuhan. Dan apapun yang bukan dari Tuhan, mari kita hilangkan. Mari kita usir. Mari kita tolak. Kita mau belajar melangkah dengan iman. Belajar. Makanya tema iman mengalahkan ketakutan. Nah saudara, bagaimana mengatasi ketakutan? Saya nggak mau khotbah panjang-panjang karena saudara sudah lapar pasti. Ya, jadi saya mau singkat saja kali ini. Akhir tahun kita khotbah singkat saja. Yang penting saudara nangkap maksudnya apa. Bagaimana mengatasi ketakutan? Yang pertama, miliki kasih Kristus. Loh kok kasih? Ya, 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada apa? Ketakutan. Coba tolong ditayangkan 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, tolong ditayangkan. Wah, ini juga nggak bisa baca, jadi saudara buka aja sendiri ya. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna, nah itu dia. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi saudara, kalau saudara selalu diliputi oleh ketakutan. Nah, hal yang pertama yang perlu dipertanyakan, apakah saudara belum memiliki kasih Kristus? Kalau saudara memiliki kasih Kristus, dikatakan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Ketika saudara pun dengan hubungan kita dengan sesama, kalau kita memiliki kasih, maka kita tidak akan punya kekhawatiran, ketakutan. Karena yang ada adalah kasih Kristus yang ingin menolong, yang ingin membantu sesama kita.
Itu yang pertama saudara, saya nggak akan lama. Yang kedua, miliki iman yang teguh. Iman yang teguh. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau ada roh Allah di dalam kita, kita tidak akan memiliki roh ketakutan. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka Dia akan memberikan damai sejahtera atau shalom ke dalam hati kita. Nah, damai itu jika ada, maka takut hilang. Sama seperti kalau terang ada, maka gelap kemana saudara? Hilang. Di mana gelap? Tadi mungkin waktu kalau kita masuk sebuah ruangan yang kosong, belum nyala lampu, kita buka pintu, gelap. Kita nggak bisa lihat di dalam ada apa. Tetapi begitu kita cetekin saklar lampu, tek, langsung nyala lampunya, gelapnya kemana saudara? Nggak ada. Jadi ketika terang ada, gelap nggak ada. Sama saudara, ketika damai sejahtera Allah ada di dalam hati kita, maka ketakutan tidak akan ada. Amin saudara. Sebab itu apapun yang kita takuti ya, kalau saudara punya takut apa saat ini, saudara minta damai Tuhan. Tuhan penuhi saya dengan damai sejahtera. Dengan shalom, penuhi saya dengan shalom, damai sejahtera. Supaya masalah mungkin ada, tapi kok kenapa ya hati saya kok nggak takut? Nah itu, kenapa ya kok saya tenang aja, meskipun masalahnya begini gede, masalahnya begitu besar, tapi kok kenapa kok saya kok nggak ada rasa takut? Saya kok tenang ya? Itulah shalom, itulah damai sejahtera yang Allah berikan bagi kita. Roma 5 ayat 1 mengatakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena iman dikatakan. Nah, bagaimana memiliki iman yang teguh? Nah, ini saudara yang penting. Jadi tadi Roma 5 ayat 1 mengatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kita bisa memiliki damai sejahtera dengan Allah karena kita sudah dibenarkan karena iman. Nah sekarang berarti supaya kita memiliki damai sejahtera kita harus punya iman. Nah bagaimana kita mendapatkan iman yang teguh? Roma 10 ayat 17 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi ini kaitannya saudara. Ketika saudara mendengar firman, semua orang ketika firman disampaikan, ada 3 respon yang terjadi. Respon pertama, saudara tidak percaya. Enggak percaya. Respon kedua, saudara cuek. Enggak peduli. Tadi respon pertama enggak percaya, saudara menolak. Yang kedua, saudara enggak peduli. Bukan itu prioritas saya. Nah itu. Yang ketiga, respon ketiga, saudara percaya. Nah saudara saya mau katakan, respon pertama dan respon kedua, kalau saudara memiliki respon pertama dan respon kedua, saudara tidak akan mengalami apa-apa. Saudara tidak akan mengalami mujizat. Hidup saudara begitu-begitu saja. Dan saudara tidak ada damai sejahtera. Saudara mungkin sukacita kalau saudara semuanya berjalan sesuai dengan harapan. Uang banyak, tubuh sehat, banyak teman, sukacita. Tetapi bukan damai sejahtera yang dari dalam.
Kalau saudara punya respon yang ketiga, inilah baru saudara akan mengalami yang namanya aliran-aliran air hidup yang terjadi di dalam kita. Dan aliran-aliran air hidup itulah yang memberikan kehidupan damai sejahtera bagi kita. Dan ketika itu mengalir di dalam kita, maka ketakutan hilang. Ketakutan akan lenyap. Nah saudara, ada dua hal yang membuat iman kita kuat saudara. Yaitu yang pertama, firman Kristus. Sebab itu tahun 2023 kalau saudara, saya mau suruh saudara kasih raport bagi saudara sendiri. Kira-kira coba saudara jawab dalam hati lah. Saudara kasih nilai berapa dari pembacaan firman setiap hari? Nilainya berapa saudara mau kasih bagi saudara sendiri? Dari skala 1 sampai 10. Saya berharap tahun depan skalanya sudah bukan dari 1 sampai 10, tapi dari 7 sampai 10, amin. Jadi jangan sampai nggak ada yang pernah baca Alkitab. Ya, tahun depan kita mau lebih baik. Kalau saudara mau mengalami damai sejahtera, saudara bisa mengalahkan ketakutan, saudara harus memiliki iman yang teguh. Bagaimana saudara bisa memiliki iman yang teguh? Yang pertama, ya dari firman Tuhan. Firman itu bekerja dengan luar biasa saudara. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana itu terjadinya? Enggak tahu, Roh Kudus yang bekerja soalnya. Roh Kudus yang akan ingatkan kita, Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada kita. Firman yang hidup. Nah itu saudara, itu yang pertama. Jadi mari kita suka firman. Tahun 2024, tahun kita baca firman, amin. Lalu yang kedua saudara, bagaimana iman kita bisa teguh? Melalui apa saudara? Ini gak enak nih saudara. Melalui penderitaan. Ini gak enak nih saudara. Tapi percayalah, tidak ada kenyamanan hidup bisa memperkokoh iman. Tidak ada. Kenyamanan hidup hanya membuat kita kadang-kadang malah jauh dari Tuhan. Kita ada dalam zona nyaman sehingga kita tidak membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan terkadang membawa kita, menggiring kita ke padang gurun saudara. 40 tahun di padang gurun bukan waktu yang singkat. Kadang harus dibawa kepada 7 tahun kelaparan. Penderitaan membuat orang beriman kepada Tuhan. Penderitaan mengasah iman kita menjadi lebih kuat. Menghasilkan ketekunan, menghasilkan pengharapan kepada Tuhan. Dulu mama saya waktu masih ada, kalau senang saudara, doanya ada, setiap sore dia berdoa, tapi enggak keras suaranya. Tetapi kalau lagi sedang susah, dia kalau berdoa keras suaranya sampai berbahasa roh. Itu menandakan apa? Kesungguhan hati. Jadi dua hal ini Tuhan pakai supaya iman kita kuat. Dan ketika iman kita kuat, kita akan bisa mengalahkan ketakutan. Amin. Dalam 1 minggu ke depan kita akan membaca renungan-renungan mengenai bagaimana kita mengatasi ketakutan.
Sebab itu mari kita rajin. Sekarang kita sudah tayangkan lewat IDA, tapi saya harap saudara baca firman Tuhan. Tapi saudara bisa mendengar. Saudara-saudara yang sulit baca karena masalah usia, saudara bisa dengar melalui YouTube. Supaya iman kita diteguhkan. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Dengan iman kita akan kalahkan dunia ini. Iman memberikan kita kemenangan. Kemenangan atas segala tantangan duniawi, termasuk ketakutan. Mari saudara kita bertekad agar dalam tahun baru ini kita meningkatkan kasih kita kepada Tuhan. Kita meningkatkan iman kita kepada Kristus. Dengan demikian kita menang atas ketakutan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, mari kita masuki tahun 2024 dengan satu ketetapan hati bahwa tangan Tuhan itu perkasa menuntun kita. Bahwa Dia adalah Allah yang sanggup. Dia adalah Allah yang hidup. Kalau Dia sudah memimpin kita sampai saat ini, maka ke depan pun Dia tetap Allah yang sama, yang menyertai kita, yang memimpin kita. Haleluya. Amin. Selamat menjelang tahun baru 2024. Tahun beriman teguh kepada Kristus. Itulah tema tahun 2024. Beriman teguh kepada Kristus. Mari kita naikkan pujian. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku, dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari. Aku mau bernyanyi setiap hari. Bersyukur buat karya yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamat seumur ku sembah Kau Tuhan selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Lagu ini mengatakan, bukan saja seumur hidupku Tuhan, tetapi seluruh hidupku, seluruh eksistensi aku, baik perkataanku, pikiranku, pekerjaanku, tindakan aku, tingkah lakuku, kita mau persembahkan kepada Tuhan. Dan seumur hidupku aku mau menyembah Engkau. Saudara, hidup kita ini saudara, it's all about God. Yes. Semuanya itu karena Tuhan.
Kita ada pun karena kehendak Tuhan. Kalau saudara bekerja pun itu karena kehendak Tuhan. Kalau kita berumah tangga pun itu karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi hidup kita. Sebab itu mari saudara, kita menaikkan pujian ini. Kita naikkan pujian ini. Biarlah hidupku bagimu. Biarlah hidupku bagimu. Sebagai pujian yang berkenan. Pujian yang berkenan dalam perbuatanku, dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku mau bernyanyi setiap hari, bersyukur buat karya yang Kau beri dari pagi hari hingga datang malam. ku sembah Kau Tuhan Selalu, seluruh hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya, seumur yes. hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku, ku sembah Kau Tuhan Selamanya, hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seluruh hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Yes. Inilah Tuhan. Inilah penyembahan kami yang sejati, yang lahir dari hati kami. Seluruh hidup kami, seumur hidup kami, kami mau menyembah Engkau selama-lamanya. Berkenanlah Tuhan, Engkau tinggal di dalam hidup kami. Engkau berdiam di dalam kami ya Tuhan. Agar apa yang keluar dari kami adalah kasih Kristus. Agar apa yang keluar dari kami adalah kemuliaan Tuhan. Yang boleh dinyatakan bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Engkau saat ini Tuhan bekerja dalam setiap kami. Saudara-saudara, Engkau yang mengalami ketakutan. Entah apapun perasaan takutmu saat ini, Tuhan mau kita beriman teguh. Dan kita akan mengalahkan ketakutan. Kita akan mengalahkan ketakutan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Berapapun saudara yang memiliki ketakutan, saudara, saya punya banyak ketakutan. Hal-hal apa yang saya sudah sebutkan tadi itu pernah saya alami.
Dan ketakutan akan selalu mengintip kepada kita dan mencoba kita untuk kita jatuh kepada ketakutan. Sebab itu siapapun saudara yang memiliki rasa ketakutan, entah karena masalah keuangan, pekerjaan, pendidikan, jodoh, apapun, keluarga atau apapun, saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku memang punya ketakutan saat ini Tuhan. Tetapi aku percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami. Dan kami tidak berjalan sendiri. Ya, benar. Roh Tuhanlah yang menuntun kami. Amin. Kami percaya kami akan melalui segala sesuatu dengan kemenangan Amin. yang Tuhan berikan bagi kami. Saudara, saya ingin saudara mengucapkan bersama dengan saya apa yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Mari ikuti saya membacanya. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Amin. Kami Amin. tidak akan diikat oleh Amin. ketakutan. Kami tidak akan dikalahkan oleh ketakutan. Tetapi dengan iman Amin. kami akan mengalahkan ketakutan. Amin. Terima Amin. kasih ya Bapak. Haleluya. Kami akan menang bersama dengan Haleluya. Engkau. Kami akan melalui tahun 2024 bersama dengan Engkau. Amin. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami Haleluya. percaya Engkau juga yang berdaulat atas bangsa kami. Yes. Karena Tuhan, sejarah bangsa ini ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang sudah memimpin bangsa ini melalui begitu banyak cobaan dan masalah. Tetapi sampai saat ini, kalau bangsa kami masih ada di dalam NKRI, masih dalam kesatuan, itu karena Tuhan yang Amin. memimpin. Amin. Itu karena Tuhan yang menolong Amin. bangsa ini. Dan oleh karena anak-anakmu yang berdoa bagi bangsa ini. Sebab itu ya Tuhan, kami saat ini berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami, Iya, Tuhan. bagi kedamaian bangsa kami. Di dalam nama Yesus, shalom bagi Indonesia. Oh, keselamatan bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, karena pada Amin. tahun 2024, 14 Februari, kami akan melaksanakan pesta demokrasi dengan aman, dengan tertib Haleluya. Tuhan. Dan semua boleh berjalan dengan baik. Karena Engkau yang memimpin. Karena Engkaulah yang memberkati. Terima kasih ya Bapak. Dan Tuhan, Engkau kiranya yang memberikan kepada kami hikmat dan kepekaan. Untuk kami bisa memilih kepala negara, pemimpin kami yang berkenan kepada Tuhan. Yang Engkau sendiri berkenan ya Bapa. Dan biar kiranya pemimpin kami akan terpilih dan pemimpin yang terbaik Tuhan. Yang boleh memimpin bangsa ini dengan hati yang mengasihi bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, sebab itu kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau katakan, kami mau masuk ke dalam tahun 2024 di dalam nama Yesus. Bersama dengan Yesus kami akan aman. Bersama dengan Yesus kami akan selamat. Amin. Bersama dengan Yesus kami akan mengalami Oh, yes. perkara-perkara Amin. ajaib. Amin. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terima kasih, haleluya. Nah, sekarang curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu, pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua
memasuki dan menjalani tahun 2024 di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Urapilah kami. Urapilah kami Tuhan. Oke, selamat hari Minggu. Dalam isi dan isimu menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi jemaat yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia, bagaikan di Tuhan GBI Gading Serpong untuk menggenapi rencanamu, untuk menggenapi rencanamu, untuk menggenapi rencanamu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mohon maaf dengan keterbatasan waktu yang belum terakomodir bersaksi. Semoga di lain waktu bisa dilanjutkan. Oke. Thank you, tim.